teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Magdalena Gema Galgani MUI, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor risiko penyakit akibat kerja, terkhususnya bahaya biologi pada pekerja di rumah sakit. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan. Rumah sakit menjadi salah satu tempat yang beresiko karena rumah sakit memiliki potensi terjadinya penyakit infeksi terhadap para pekerja, pasien, bahkan pengunjung pasien. Menurut Wicaksana tahun 2002, pekerja rumah sakit terbagi menjadi dua, yaitu tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan, sedangkan tenaga non-medis yang terdiri dari petugas kebersihan, petugas laundry, petugas gizi, apoteker, serta petugas laboratorium. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang apa itu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, bahan, alat kerja, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Adapun faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja yang dikelompokkan ke dalam 5 golongan, yaitu fisik, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Saya akan menjelaskan tentang biologi. Dalam biologi terdiri lagi menjadi 4, yaitu virus, bakteri, parasit, dan fungi. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Tipe sel yang terinfeksi dan tipe virus yang menginfeksi akan menyebabkan penyakit dan gejala yang berbeda-beda juga. Di luar sel, virus tidak bisa melakukan aktivitas hidupnya, sehingga hanya berupa partikel submikroskopis yang mengandung asam nukleat dan dibungkus oleh protein dan makromolekul lain. Sedangkan di dalam sel, virus dapat melakukan aktivitas hidup dan memperbanyak diri. Kemudian bisa menginfeksi sel hidup sehingga sel tersebut dapat mengalami gangguan bahkan kematian pada makhluk hidup yang diinfeksi. Berdasarkan jenis pekerjaan yang telah dijelaskan tadi, tenaga medis adalah pekerja yang paling rentan terinfeksi karena selalu melakukan kontak langsung dengan pasien. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi tenaga non-medis juga berpotensi terkena penyakit akibat kerja. Berbagai penyakit infeksi yang berasal dari virus dapat menular kepada pekerja secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui kontak fisik dengan pasien dan secara tidak langsung melalui media udara, lantai, dinding, ruang kerja, peralatan medis, jarum suntik bekas, dan infus bekas. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dapat terjadi di rumah sakit adalah TB, hepatitis B, hepatitis C, bahkan coronavirus disease 19 yang menjadi pandemi saat ini. Proses penularan TB melalui media udara, yaitu dari droplet atau percikan dahak yang keluar pada saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Pada hepatitis B, penularannya melalui kontak cairan tubuh, dan hepatitis C melalui darah. Hal ini tergantung pada frekuensi terkena darah dan produk darah, termasuk dengan cara tertusuk jarum suntik. Dan yang terakhir, COVID-19 dapat tertular melalui media udara, yaitu dari droplet yang keluar pada saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Potensi bahaya yang telah dijelaskan tadi tentunya menimbulkan rasa kurang nyaman dan aman baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien dan pengunjung pasien. Oleh karena itu, adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya tersebut. Cara-cara ini terdiri atas 5. Yang pertama,
eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang beresiko menyebabkan penyakit akibat kerja. Lalu yang kedua adalah substitusi. Dapat dilakukan dengan cara menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman. Lalu yang ketiga adalah rekayasa teknik, dengan cara merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Misalnya dengan memisahkan tempat untuk pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya. Lalu yang keempat adalah pengendalian administrasi, dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya, seperti pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, dan rotasi kerja. Dan yang kelima adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan, yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Adapun pembagian alat pelindung diri, yang pertama adalah alat pelindung kepala berupa tutup kepala, lalu kacamata atau goggles, lalu sarung tangan medis. Nah, sarung tangan medis ini terbagi atas dua, menjadi sarung tangan bedah yang dipakai saat melakukan tindakan pembedahan, lalu sarung tangan pemeriksaan untuk melindungi petugas waktu melakukan pemeriksaan rutin. Lalu ada masker medis, ada respirator yang sifatnya memurnikan udara, lalu baju hazmat, dan yang terakhir pelindung kaki seperti sepatu. Nah, demikian hasil penjelasan saya mengenai faktor resiko penyakit akibat kerja, terkhususnya bahaya biologi pada pekerja di rumah sakit. Semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat, sampai jumpa.